Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab tafsir Shawi halaman 2, tafsir Al-A'raf, bahwa di sana disebutkan iblis itu bapak moyangnya jin dan setan. Maksudnya bahwa sebelum dikutuk oleh Allah, maka iblis itu dahulunya bernama jin. Setelah dikutuk Allah hanya gara-gara tidak mau bersujud kepada Adam, maka namanya menjadi setan. Dalam suatu kitab hadis yang menjelaskan tentang iblis, karangannya Syekh Taftazani bin Basumi, nama kitabnya adalah Shalawatul Qabul Akbar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, memberi tugas, memberi mandat yang agung sangat mulia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Yang kedua, iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. Yang ketiga, iblis diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Yang keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat Qarubiyun dalam waktu 30.000 tahun. Yang kelima, iblis melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, secara keseluruhan, iblis beribadah melakukan semua perintah kepada Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Selama dalam ibadahnya seperti kita umat Islam melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat, mengelilingi Baitul Ma'mur di dalam arsy. Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh menjalankan perintah Allah. Tugas-tugas Allah yang termulia ini iblis menjalankan dengan ikhlas. Tidak ada niat apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya, iblis diberi gelar Al-Ajiz, makhluk Allah yang termulia. Ada yang memberi gelar Ajajil, panglima besar malaikat. Menurut kitab tafsir Munir dan Shawi, iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun, tawaf di Baitul Ma'mur dan arsy 14.000 tahun. Oleh karenanya, di langit pertama sampai ketujuh, iblis dihormati para malaikat, hingga terhormatnya iblis di langit yang pertama. Berkibarlah bendera bertulis Al-Abid, iblis ahli ibadah. Langit kedua, berkibarlah tulisan Al-Zahid, iblis ahli suci, tidak melanggar larangan Allah dan mematuhi segala perintah Allah. Langit ketiga, berkibarlah tulisan Al-Arif yang mengetahui segala kekuasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada langit keempat, berkibarlah tulisan Al-Waliyu yang dibebani dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada langit kelima, berkibarlah tulisan At-Taqiyyu yang takut atau patuh perintah Allah. Langit keenam, berkibarlah tulisan Al-Qazinu yang mengawasi makhluk Allah yang bernyawa.
Dan pada langit ketujuh berkibarlah tulisan Azrail yang mencabut nyawa atau memberi celaka pada makhluk lainnya. Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, Baitul Maqmur, Arsy, dan sebagainya, mereka semua menghormati pada iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati pada iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, sehingga terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz tulisan iblis terselubung rapi, tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah. Tertera al-kafir, al-mal'un, iblis ingkar terkutuk. Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah, dan memang iblis sebenarnya adalah dari golongan jin seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1000 tahun. Kemudian dia diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat juga adalah perintah baginya, karena dialah imam para malaikat yang memimpin para malaikat. Azazil adalah imam kepada seluruh malaikat, al-muqarrabun, imamul zamiil malaikat. Ibadahnya kepada Allah banyak. Ada riwayat yang menyatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam satu riwayat menceritakan bahwa malaikat Israfil melihat yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ada tercatat satu suratan berkenaan yang berbunyi, adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima oleh Allah, dan hamba itu terlaknat sampai hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah sekalian malaikat karena takut dan bimbang nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka para malaikat."
Tetapi malangnya Ajajil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya sendiri. Selepas mendoakan semua para malaikat, Ajajil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Ajajil terlihat suratan, tulisan yang menyatakan, ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin, yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan. Tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah, lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Ajajil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat, tetapi dia menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh Ajajil. Bukan saja enggan sujud, Ajajil malah sombong dan menjauh kepada Allah. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujudlah, melainkan iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Al-Quran surat Al-Isra ayat 61. Keengganan sujud ini berpunca dari hasad dengki iblis Ajajil yang iri hati apabila Allah hendak melantik Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, karena dia dikuasai oleh sifat anania, merasa sempurna, merasa takabur, dijadikan dari api, sedangkan manusia dijadikan dari tanah yang busuk dan melekat. Dia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa daratan, maka terhalaulah Ajajil dari surga, namanya diubah kepada iblis. Apabila iblis diturunkan ke bumi, dia berjanji akan menyesatkan manusia serta keturunannya. Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit di antaranya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pergilah, lakukanlah apa yang engkau rancangkan, kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup. Al-Quran surat Al-Isra ayat 6. Perubahan bentuk iblis dan permintaan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Pada langit yang keduanya disebut Az-Zahid. Pada langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Qazin. Pada langit ketujuh namanya disebut Ajajil. Manakala dalam Lauh Mahfuz namanya ialah Iblis. Dia iblis lupa akibat urusannya,
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya sujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, apakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik darinya? Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maksudnya, aku membuat apa yang aku kehendaki. Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam karena bangga dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka melihat iblis tidak sujud sedangkan mereka telah selesai bersujud. Maka para malaikat bersujud lagi untuk yang kedua kalinya karena bersyukur. Tetapi iblis tetap angkuh dan enggan untuk bersujud. Dia berdiri tegak dan memalingkan wajah dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka, dan tidak pula dia merasa menyesal atas keengganannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merubah mukanya iblis pada asalnya yang sangat indah, cemerlang, kepada bentuk seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa ta'ala membentukkan kepalanya seperti kepala onta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya sehingga ke hari kiamat karena dia telah menjadi kafir. Walaupun iblis itu pada awalnya sangat indah, cemerlang rupanya, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya, dan dia juga pemimpin para malaikat, karubin, dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah Jibril alaihi salam dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai para malaikatku, apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Lalu Allah berkata, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, maka iblis pun berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum. Berkata lagi iblis, tambahkanlah lagi untukku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak akan dilahirkan seorang anak baginya kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Berkata iblis lagi,
tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman yang artinya, dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah. Berkata iblis lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam keharaman. Dan pada anak-anak yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantaraan, mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggaman dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencarian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah mereka. Hal ini ada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, gerakanlah orang yang engkau kuasai di antara mereka dengan suara engkau, dan kerahkanlah kepada mereka tentara engkau yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan sekutuilah mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah kepada mereka. Tak ada yang dijanjikan iblis kepada mereka melainkan semata-mata tipuan. Hikmah dari cerita ini adalah Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia, awal dari semua sperma dan induk telur. Mereka berdua, karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan iblis menyesatkan manusia. Jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia sampai kelak di ujung zaman. Di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur, menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah, sehingga ditimpakan kepada mereka ajab yang mengerikan. Contohnya kaum Ad, kaum Tsamud, umat Nuh, kaum Lut, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong, lalu mereka dinistakan oleh Allah senista-nistanya. Karena sifat takabur pula, sosok-sosok seperti Fir'aun, si Raja Mesir kuno, Qarun, Hamaan, dan Abu Jahal juga mendapatkan ajab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat. Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu, namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal-usul keturunan ningrat, anak kiai, dan sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, sholat siang malam, puasa, zakat, dan berhaji merasa paling soleh dan sebagainya.
Ada yang meninggalkan perintah-perintah Tuhan hanya karena mempertahankan dan bangga dengan budaya warisan nenek moyang, dan seolah-olah segala sesuatu itu di luar budaya itu tak bernilai. Tidak sedikit juga yang mengesampingkan larangan-larangan Allah hanya karena mengumbar erat perjalanan zaman modern yang selalu dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tetapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah dijadikan nomor dua, sementara yang nomor satu adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap tanpa nur iman sebagai pelita. Akal mereka tidak dapat membedakan antara yang hak benar dengan yang batil salah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri takabur. Al-Quran Surat Al-Mudassir ayat 23. Iblis sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur dan mewariskan kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas, untuk menyebarkan sumpah iblis pada golongannya sebagaimana golongan setan dari jenis jin. Setan tentu dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin. Begitu pula setan dari golongan jenis manusia sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia. Maka dari itu, marilah kita semua sama-sama memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilindungi dari sifat-sifat yang tak terpuji, dan dilindunginya diri kita dari semua kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.